Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ija'alni nuram bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga sehat selalu, barokah fi dunya wal akhirah, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Dan semoga yang saat ini sedang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakitnya, dan putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum untuk melangkah menonton videonya, saya selalu untuk mengingatkan kepada sahabatku semua, siapa dimanapun kalian berada, tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya buat kita semua, sehingga kita dapat menerima yang hak dan menolak kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Yuk tonton videonya dari Abuya Kiai Haji Muhyiddin. Semoga beliau selalu sehat walafiat dan istiqomah di dalam menegakkan li'la li kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Tonton videonya, semoga bermanfaat. Amin. Setan iblis sedang menyebarluaskan virus-virus akhlak yang mencelakakan kita. Ya, hati-hati itu sekarang. Masuk ke FB, masuk ke medsos. Apa? Mereka membatalkan nasab Alawi, ya. Sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dibatalkan oleh mereka. Bukan cuma membatalkan, tapi juga mereka bikin ghibah-ghibah, mereka bikin fitnah-fitnah yang luar biasa, menjelek-jelekan, disebar luaskan di sana di sini. Itu adalah setan iblis yang akan mencelakakan manusia, supaya manusia akhlaknya busuk, supaya manusia alam hatinya penuh dengan najis-najis yang menghancurkan semua amalnya. Puluhan tahun sudah melakukan amal soleh, sejengkal lagi dia masuk menyubar lahat, lalu dia ikut ghibah, lalu dia ikut fitnah, lalu dia ikut suudzon. Na'udzubillah min dzalik. Yang akan menagih bukan satu orang, dua orang. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, punya amal seberapa untuk kita bayarkan kepada hutang-hutang kita kepada sesama? Punya amal apa? Punya sholat segimana? Punya saum segimana? Itu pun kalau diterima amalnya. Kalau tidak diterima amal kita, na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita bisa bayar utang? Masa kita bayar utang dengan duit-duitan? Dengan sholat-sholatan? Dengan saum-sauman? Dengan haji-hajian? Amal solehnya bohong-bohongan. Kenapa? Karena Allah tidak menerimanya. Sementara hutang kita kepada sesama banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kita fitnah ini di zaman kita ini berbahaya besar. Bagi apa? Bagi keselamatan umat Islam di akhirat kelak. Di dunia mungkin biasa-biasa saja, para habaib cuek-cuek saja, kata para habaib, biarin aja dia ngomong sesukanya. Kenapa? Yang namanya para habaib walaupun dibatalkan oleh siapapun,
tetap tidak akan runtuh, tetap tidak akan batal. Cuma karena orang membatalkan, apalagi yang membatalkan cuma segelintir, sementara sedunia ijma mengakuinya sedunia. Ahli nasab sedunia yang kelas internasional mengakuinya, para ulama-ulama internasional mengakuinya. Coba bayangkan, ini kan masalah ini di Indonesia doang. Ya, pahami oleh kita semuanya. Walaupun habis-habisan membatalkan, tidak akan bisa batal. Ya tetap saja, tetap marhaban, ini bapak saya, ini ibu saya, itu kakek saya, tetap saja mau tidak mau. Tidak karena gara-gara ada yang membatalkan lalu saya ikut membatalkan kepada nasab saya. Itu. Ya. Coba kalau kita punya ibu, siapa nama? Yan. Ibu siapa? Ibu Sukarsi. Bapak siapa? Bapak Abi. Kang Ian itu bukan anaknya Ibu Sukarsi, bukan anaknya Bapak Ali. Sedunia bilang begitu. Ya, apakah bisa batal? Enggak. Ini satu orang, apalagi kira-kira berapa puluh juta ya para baik di muka bumi ini. Dari zaman Imam Ubaidillah yang dianggap fiktif oleh para pemfitnah. Ini para pemfitnah itu. Pahami oleh kita semuanya. Oh, para ulama ada yang membatalkan enggak? Nah, cerita para wali-wali Allah dari dulu yang lebih tahu, yang punya ilmu kasyaf, yang gampang membedakan mana keturunan Rasul, mana bukan. Namanya wali, ilmu kasyaf gampang sekali. Karena bukan ilmu zahir, itu ilmu batin itu. Dan tidak pakai kutak-katik ilmu akal, enggak butuh dalil dan hampir 1000 tahun ya ke Imam Ubaidillah itu kan. Bayangkan tiba-tiba di zaman kita muncul segelintir orang yang membatalkan. Apakah bisa batal dengan dibatalkan oleh segelintir? Ya nggak akan bisa. Makanya Buya katakan kepada para pembatal, kalian satu, nyapein diri kalian sendiri. Dua, kalian mencelakakan diri kalian. Hubungan kalian jadi rusak dengan yang masih hidup, dengan para habaib yang sudah wafat, yang di dalamnya ada para ulama, di dalamnya ada para wali-wali Allah. Kalian bikin masalah besar yang akan diadili kelak di hadapan Allah. Yang bikin kesalahan kan manusia, bukan Tuhan. Kan manusia, bukan Rasul. Ya? Selain para nabi, para rasul, dijaminkah tidak melakukan kesalahan? Nggak dijamin. Ada yang bodohnya, ada yang maksiatnya. Ya wajar, namanya juga manusia. Pahami oleh kita semuanya. Gak bisa dikait-kaitkan. Tidak mungkin para habaib ini melakukan maksiat, berzina, mabuk. Tidak mungkin. Gak bisa bilang tidak mungkin. Justru mungkin. Anda bilang tidak mungkin menunjukkan kepada kebodohan Anda sendiri. Apalagi dikait-kaitkan kepada perekonomiannya. Gak mungkin ada habib jual-jual minyak. Kan? Loh, itu kan usaha. Dan itu kan halal. Kan? Lalu apa salahnya? Apakah ada keterangan bahwa namanya keturunan Rasul nggak mungkin itu? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah demikian sahabatku ya penjelasan tentang nasab Ba'alawi yang telah disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhyiddin. Beliau sangat luar biasa dan saya doakan beliau semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah untuk menyampaikan yang hak dan yang batil demi tegaknya li kalimatillah.
Jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak diabaikan saja. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, assalamu fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.